Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif. Kembali lagi bersama saya Abdullah Syafiq dalam mata kuliah kali ini yaitu listrik dan elektronika otomotif. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang sistem pengapian pada kendaraan. Yang mana pada video ini kita harapkan teman-teman dapat mengetahui lebih luas tentang teknologi sistem pengapian yang terus berkembang hingga saat ini. Sistem pengapian ini berfungsi untuk menyiapkan tegangan tinggi yang berasal dari 12 volt DC baterai untuk menghasilkan percikan bunga api di dalam silinder pada waktu yang tepat. Pada saat ini, sistem pengapian telah mengalami perkembangan yang begitu pesat, tentunya untuk mencari hasil yang lebih sempurna. Pengapian yang pertama yaitu pengapian konvensional. Selanjutnya ada pengapian semi transistor dan full transistor. Pada sistem pengapian ini mengalami beberapa perkembangan. Yang pertama menggunakan distributor, yaitu IIA atau Integrated Ignition Assembly dan ESA atau Electronic Spark Advancer. Dan perkembangan selanjutnya adalah tidak menggunakan distributor atau distributorless yang dinamakan DLI atau distributorless ignition. Sistem pengapian yang pertama adalah sistem pengapian konvensional, di mana sistem pengapian ini menggunakan kontak koil atau platina untuk memutuskan dan mengalirkan arus pada kumparan primer. Namun, pengapian ini dirasa kurang efektif karena memerlukan banyak perawatan terutama pada platina, yang disebabkan adanya hubungan arus listrik pada benda logam membuat platina cepat aus. Karena kekurangan ini, muncul sistem pengapian transistor. Pengapian semi transistor adalah pengapian yang menggunakan transistor untuk memutuskan dan mengalirkan arus listrik primer. Namun untuk menghubungkan dan memutuskan transistor masih menggunakan platina. Hal ini dianggap lebih efektif karena platina tidak menghubungkan arus yang besar. Dari sistem ini muncullah sistem pengapian full transistor. Sistem pengapian full transistor merupakan perkembangan dari sistem semi transistor. Hanya saja fungsi platina digantikan oleh generator yang akan menghasilkan tegangan untuk mengaktifkan dan menonaktifkan transistor. Dari sistem ini muncul sistem pengapian IIA. IIA sama dengan sistem pengapian full transistor, hanya saja koil disatukan dengan distributor, sehingga konstruksi lebih praktis. Dari sistem ini muncullah sistem pengapian ESA. Nah, ESA ini adalah Electronic Spark Advancer, di mana sistem ini menggunakan ECU untuk mengontrol timing pengapian. Hanya saja sistem ini masih menggunakan distributor untuk mengirimkan arus tegangan tinggi ke busi sesuai dengan FO pada kendaraan. Dari sistem ini berkembanglah menjadi sistem pengapian tanpa distributor atau DLI. Sesuai dengan namanya, sistem ini tidak menggunakan distributor. Pada sistem ini, arus yang masuk pada kumparan primer koil diatur langsung oleh komputer. Sehingga koil pengapian dapat diletakkan dekat dengan busi dan menghilangkan kabel tegangan tinggi. Sehingga konstruksi lebih praktis dan kinerjanya lebih efisien. Sistem DLI ini ada dua tipe. Yang pertama tipe satu koil untuk dua busi. Dan yang kedua seperti pada objek yang kita gunakan, yakni satu koil untuk satu busi. Kita mengetahui apa itu sistem pengapian DLI, sekarang kita akan mengidentifikasi fungsi-fungsi dari komponen sistem DLI. Yang pertama ada baterai. Baterai berfungsi untuk menyimpan dan menyediakan listrik 12 volt ke sistem pengapian. Selanjutnya ada sikring. Sikring digunakan sebagai pengaman dalam rangkaian listrik apabila terjadi kelebihan muatan atau suatu hubungan arus pendek. Selanjutnya ada kunci kontak. Kunci kontak berfungsi untuk memutus dan hubungan arus listrik pada suatu rangkaian, atau menghidupkan dan mematikan sistem pengapian. Selanjutnya ada relay. Relay berfungsi sebagai saklar untuk mengurangi beban pada kunci kontak. Selanjutnya ada RPM meter. RPM meter ini berfungsi untuk menampilkan putaran dari mesin. Selanjutnya ada sensor CKP. CKP berfungsi untuk mendeteksi sudut crankshaft dan putaran mesin berdasarkan sinyal-sinyal N1. Berikutnya ada sensor CMP. CMP berfungsi sebagai referensi ECU untuk menentukan timing injection dan timing pengapian yang berhubungan dengan top dead center atau titik mati atas tiap-tiap silinder. Berikutnya ada ECU. ECU berfungsi untuk mengontrol engine management system pada kendaraan termasuk sistem pengapian ini. Berikutnya ada ignition coil. Ignition coil ini berfungsi untuk menaikkan tegangan dari tegangan baterai 12 volt menjadi tegangan 1000 volt atau lebih, agar busi dapat menghasilkan bunga api untuk melakukan pembakaran. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui komponen dan fungsinya, kita akan beranjak pada merangkai sistem DLI ini. Nah, sebelum kita merangkai, ada baiknya kita mengetahui alat-alat yang kita gunakan. Yang pertama ada multimeter. Berikutnya adalah aki, lalu kabel penghubung, dan alat peraganya sendiri.
bagaimana cara mengecek baterai? Dalam mengecek baterai pertama kali adalah menyiapkan multimeter. Nah, di multimeter ini kita merubah selektor menjadi DTP 50. Berikutnya, struk merah ini dihubungkan ke posisi baterai dan struk minus dihubungkan ke negatif baterai. Dan ini bahwa tegangannya masih 12 volt dan apinya dalam keadaan baik dan siap digunakan. Selanjutnya ada cek fuse. Putar selektor pada 1 ohm. Jangan lupa untuk pencet 0. Lalu samakan probe merah dan probe hitam pada input dan output dari fuse. Selanjutnya adalah memeriksa kunci kontak. Putar kunci kontak on, hubungkan terminal B dan ACC. Selanjutnya, putar kunci kontak posisi on, hubungkan terminal B dan IG. Dan selanjutnya, posisikan kunci kontak pada posisi starter dan periksa terminal B dan ST. Pada pemeriksaan kali ini, kunci kontak masih dalam keadaan yang baik. Selanjutnya adalah pengetesan unjuk kerja relay. Selanjutnya, pemeriksaan terminal 85 dan 86 dalam keadaan terhubung. Selanjutnya, hubungkan terminal 30 dan 87. Hasilnya tidak terhubung. Selanjutnya bertegangan pada terminal 85 dan 86. Selanjutnya cek tahanan pada terminal 30 dan 87. Hasilnya adalah 0 ohm atau terhubung. Pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan sensor CKP. Putar selektor pada 100 ohm. Jangan lupa untuk pencet 0. Setelah melakukan perubahan selektor pada ohm, sambungkan terminal N1 plus dan N1 min. Hasilnya adalah terhubung, sehingga komponen dalam keadaan yang baik. Selanjutnya, pemeriksaan sensor CMP. Pada sensor CMP ini, sama dengan sensor CKP, yaitu dihubungkan dengan terminal N2 plus dan N2 min. Hasilnya terhubung, sehingga komponen masih dalam keadaan yang baik. Setelah kita memeriksa komponen, selanjutnya adalah merangkai komponen untuk menghidupkan sistem DALI ini. Pertama, hubungkan terminal push baterai ke fuse. Berikutnya dari terminal fuse ke terminal B kunci kontak. Lalu terminal kunci kontak IG dihubungkan ke terminal 85 dari relay. Selanjutnya dari terminal 30 ke fuse. Dan setelah itu hubungkan terminal 87 relay dengan terminal B pada ECU. Berikutnya, terminal 86 pada relay dihubungkan dengan terminal negatif dari baterai. Dan terakhir, terminal ground pada ECU dihubungkan dengan negatif baterai. Nah, sekarang kita akan menyambungkan baterai untuk melakukan pemeriksaan. Nah, di sini kita akan melakukan pengecekan pada sistem power terlebih dahulu dengan menggunakan multimeter dan memutar selektor pada 50 dCV. Nah, setelah itu menaruh probe negatif ke negatif baterai dan mengecek pertama kali ke input fuse 12 volt, lalu ke output fuse 12 volt, lalu ke terminal B 12 volt, dan ke terminal IG 12 volt. Selanjutnya kita akan mengecek ke relay terminal 85 dan hasilnya 12 volt. Lalu ke terminal 30 hasilnya 12 volt. Lalu ke 87 hasilnya 12 volt. Selanjutnya ke terminal BSCU dan hasilnya tetap 12 volt. Selanjutnya kita akan mengecek sambungan ground
dengan menghubungkan probe positif pada terminal positif baterai dan memeriksa terminal 86 dan hasilnya 12 volt. Selanjutnya ke terminal E pada ECU dan hasilnya 12 volt. Nah, setelah kita melakukan pengecekan dari sistem power supply, selanjutnya kita akan merangkai sistem sensor, yaitu sensor CKP dan sensor CMP. Nah, yang pertama kita rangkai adalah sensor CKP, menghubungkan terminal N1 positif dengan N1 positif pada ECU dan terminal N1 negatif dengan N1 negatif pada ECU. Selanjutnya kita akan merangkai sensor CMP dengan menghubungkan terminal N2 positif dengan N2 positif pada ECU dan N2 negatif pada N2 negatif pada ECU. Setelah melakukan perangkaian, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan. Yang pertama, kita mengeset multimeter pada DCP 50 dan letakkan probe merah ke positif baterai. Dan pengecekan pertama di terminal N1 positif dan hasilnya 5 volt. Dan pada CMP kita taruh probe di N2 positif dan hasilnya 5 volt. Karena hasilnya baik, maka kita dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan menaikkan igniter. Pertama kita harus menghubungkan sumber daya di igniter, yaitu B+ pada igniter kita seri dengan yang lainnya. Nah, setelah kita selesai untuk menseri, kita menghubungkannya ke positif baterai. Lalu setelah itu kita menyambung terminal IG1 ke IG1 ECU. Selanjutnya IG2 ke IG2 ECU. Selanjutnya IG3 ke IG3 ECU dan IG4 ke IG4 ECU. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan ground satu igniter dengan igniter lain dengan cara diseri. Nah, seperti ini kita menseri. Nah, kita seri, lalu habis ini kita hubungkan ke negatif pada baterai. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan perangkaian dan pengecekan, kita akan mengecek kembali kabel-kabel berikut. Jika semua kabel dalam keadaan baik, maka kita bisa mencoba simulator DLI. Nah, sebelumnya kita harus menghubungkan ke sumber daya. Setelah terhubung, kita bisa melakukan pemutaran kunci kontak pada posisi on dan memutar potensio. Selanjutnya, coba kita amati firing order dari mesin ini, yaitu 1, 3, 4, dan 2. Teman-teman, sekarang kita belajar cara kerja dari sistem pengapian DLI Toyota K3VE. Sistem pengapian DLI ini memiliki 4 subsistem. Yang pertama adalah sistem power supply yang berisi baterai, fuse, kunci kontak, dan relay. Selanjutnya ada sistem processing yaitu ECU TSM. Yang ketiga, sistem sensor yaitu CKP dan CMP. Yang terakhir yaitu sistem aktuator, yakni ignition coil. Kita mulai dari baterai sebagai sumber tegangan, dan tegangan ini akan diteruskan menuju ke fuse. Di fuse, tegangan ini terbagi menjadi 2, yakni ke kontaktor dari relay dan ke kunci kontak. Ketika kunci kontak on, maka tegangan akan diteruskan ke kumparan relay, sehingga relay aktif dan menghubungkan kontaktornya. Saat kontaktor telah terhubung, maka tegangan akan diteruskan menuju ke ECU untuk mengaktifkannya. Saat ECU aktif, maka ECU siap menerima, memproses, dan mengirimkan sinyal kembali. Dan saat mesin putar, sensor CKP dan CMP aktif dan mengirimkan sinyal ke ECU. Di ECU ini, sinyal dari CKP dan CMP diproses, dan ECU siap untuk mengirimkan sinyal kembali menuju igniter, di mana ECU akan mengirimkan sinyal sesuai dengan firing order, yaitu 1, 3, 4, dan 2.
Saat igniter mendapatkan sinyal, maka igniter akan menaikkan tegangan dari tegangan baterai 12 volt menjadi 10.000 volt atau lebih untuk dapat memercikan bunga api di dalam silinder yang digunakan untuk melakukan pembakaran pada motor bensin. Baiklah teman-teman, setelah kita melakukan perangkaian dan cara kerja dari sistem DLI, sekarang kita akan mencoba mendiagnosis dari sistem DLI. Kita putar kunci kontak on. Kita amati bahwa sistem ini busi tidak dapat memercikan bunga api. Dugaan yang pertama adalah baterai pada sistem ini drop dan kita melakukan pemeriksaan baterai dengan selektor DCV. Kita sambungkan pada probe merah pada positif baterai dan probe hitam pada negatif baterai. Hasilnya adalah 11,76 volt. Berarti baterai masih bisa digunakan karena spesifikasinya 10-12 volt. Selanjutnya pemeriksaan ke fuse. Dengan probe hitam masih pada negatif baterai dan probe merah ke fuse. Hasilnya masih sesuai dengan tegangan baterai, sehingga sambungan sampai ke fuse dalam keadaan yang baik. Selanjutnya, pemeriksaan pada terminal IG kunci kontak, hasil sesuai dengan tegangan baterai. Dan selanjutnya, pemeriksaan relay pada terminal 85, 30, dan 87. Hasilnya sesuai dengan tegangan baterai, sehingga relay tidak putus. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan pada ECM di terminal B+, dan hasilnya masih sama sesuai dengan voltase baterai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa power supply bekerja dengan baik dan ECU siap menerima, memproses, dan mengirimkan sinyal. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan pada sensor CKP dan CMP. Pertama, putar selektor pada posisi ohm. Periksa CMP dengan hubungan terminal N2+ dan N2-. Hasil yang didapatkan bisa teman-teman lihat sendiri di layar. Nah, berarti sensor CMP ini masih dalam keadaan yang baik karena masih sesuai dengan spesifikasi. Selanjutnya, pemeriksaan pada sensor CKP, yakni dengan hubungan terminal N1 positif ke N1 negatif. Dari hasilnya didapatkan ada trouble. Dilanjutkan dengan pemeriksaan mendalam pada sensor CKP, yakni pemeriksaan pada sambungan soket. Pertama, dihubungkan terminal N1+ dengan terminal 1 pada soket. Hasilnya tidak ada hubungan dan dengan soket kedua mendapatkan hasil seperti di layar. Selanjutnya, kita melakukan pemeriksaan pada N1 negatif dengan soket 1. Pada sensor tidak terhubung dan dengan soket nomor 2 terhubung. Dugaan permasalahan ada pada sambungan yang ada pada N1+. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan pada kabel sambungan 1 positif ke terminal 1 positif pada ECU. Ternyata tidak terjadi sambungan, sehingga kita akan melakukan pemeriksaan pada kabel penghubung. Nah, didapatkan kabel penghubung rusak. Tindakan yang kita lakukan adalah memilih kabel yang masih bagus dan mencobanya kembali. Setelah dilakukan pengecekan kembali, maka sambungan telah terhubung. Dan saat kita coba menghidupkan sistem ini, sistem bekerja secara normal kembali. Nah, sistem DLI ini bermula dari tegangan baterai, lalu menuju ke kunci kontak. Nah, kunci kontak ini ketika posisi on, maka akan mengirimkan sinyal ke relay, dan relay akan aktif. Ketika relay ini aktif, maka relay ini akan mengirimkan tegangan ke ECU, dan ECU ini siap untuk menerima dan mengirimkan sinyal. Ketika ini sudah siap, maka kita akan menyalakan mesin, lalu mesin ini akan memutar sensor CMP dan CKP. Ketika mereka diputar dan memberikan sinyal posisi mesin, maka mereka akan mengirimkan sinyalnya menjadi ECU, dan ECU siap mengirimkan sinyal ke ignition ini, dan ignition ini akan mendapatkan sinyal sesuai dengan FO 1, 3, 4, dan 2. Ketika sudah menerima sinyal, maka ignition ini akan menaikkan tegangan, lalu siap untuk mematikan busi untuk melakukan pembakaran di dalam silinder. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini, dan diharapkan teman-teman dapat merangkai sistem DLI ini masing-masing. Nah, ketika teman-teman merangkai, diharapkan teman-teman menghitung waktu ketika teman-teman merangkai. Nah, semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.